Semua yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan bertanya. Oke, waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, ada aja nih yang mau naik nih. Kalian ini dari mana aja ya kalian ini? Silakan Metra, Avandi. Oke, selamat sore Bang India. Silakan. Oke, begini abangku, izin nanya ya. Ya, Kayaknya dengan abang itu lebih enak kalau tanya-tanya gitu, nggak ngeyel sama kayak beberapa teman-teman yang lain gitu. Itu Fandi ingin tanya begini Bang, Kristus di atas segalanya, kan abang buat judul begitu. Tapi berdasarkan dari referensi-referensi dari Alkitab Abang sendiri, itu tak ada tanda bahwa Yesus itu adalah Tuhan begitu. Menurut hemat pandangan kami nih gitu Bang. Nanti kan Abang bisa jelaskan sendiri. pandanganmu dari apa? Agama apa? Oke, aku Islam Bang. Oke, apa hakmu Islam yang baru ada di abad ke-7 untuk mengintervensi ajaran yang sudah ada di abad pertama? Bukan Bahkan soal kalian Islamnya yang ingin mengintervensi abangku, ya, tapi maksudku Alkitab begini. sendiri yang ngomong begitu. Oh tidak, ya Alkitab sendiri mengatakan bahwa Kristus berkuasa atas surga dan bumi, Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala sesuatu itu ada di bumi dan ada di surga. Dia telah menjadi penguasa atas surga dan bumi. Lalu apa yang di luar itu? Jadi kalau kamu mengatakan bagi pandangan kami, apa haknya, bahkan apa hak nabimu untuk mengintervensi kitab suci kami atau memberi pandangan kepada kitab suci kami yang sama sekali tidak pernah hidup sejaman bahkan dengan bapa gerejanya kami. Bapak gereja bapak apostolik itu ada dari abad ke-2 sampai abad ke-4. Sedangkan nabimu yang adalah sumber pengajaran dari kitab sucimu itu baru ada di abad ke-7. Oke, begini Jadi ya kalau Bang kamu India. mengatakan, ya, jadi kalau kamu mengatakan menurut kami, kamu harus menyadari, brother, bahwa kitab sucimu, bahkan kitab sucimu sekalipun, itu tidak punya arti ketika dia mengintervensi iman kami. Karena jaraknya begitu jauh. Jaraknya itu tidak punya kedekatan sama sekali dalam dalam hal historis dan juga dalam hal teologi. Kamu harus Oke, mengerti. gini loh abangku, abang terlalu cepat ini nampaknya. Ya Saya memang harus mengambil cepat. dari Yohanes itu, bukan dari saya. Saya kan baca juga gitu. Yohanes Jadi berapa? Yohanes 17 ayat 3 itu, inilah hidupku, hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi gimana ini abangku? Kenapa nggak baca ayat 5-nya? Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Nah, ya, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau dia tidak setara dengan Bapa, siapa yang ada sebelum dunia ada? Kalau bukan Allah. Jadi, kamu menalar ayat itu tidak nyampe, brother. Makanya kamu tidak baca Alkitab itu secara holistik. Kenapa tidak baca ayat 5? Kamu mengatakan, oh Allah itu sudah ada sebelum, oke, bla 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 bla. Oke, berarti Allah sang Bapa. Kenapa nggak baca ayat 5? Permuliakanlah aku dengan kemuliaan. Dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ini ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada? Selain Allah sendiri. Jadi kenapa kamu tidak mencoba berpikir bagaimana menghubungkan dan mengharmoniskan ini? Kenapa kamu hanya comot satu ayat, kamu melupakan ayat yang berikutnya dan juga ayat yang sebelumnya? Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau. Memang engkau satu-satunya Allah yang benar. Sang Bapa adalah Allah yang benar. Dan Yesus itu adalah pikirannya Bapa sendiri. Yohanes 1 ayat 14.
Yohanes 1 ayat 1. Dia firman-Nya Allah yang sejak kekal ada di dalam Allah. Pikiran Sang Bapa. Bapak, apakah itu dia Bapak gitu, Bang? Oh, dia bukan Bapa, dia adalah Allah. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah. Kalau tubuhmu adalah manusia, berarti pikiran di dalam tubuhmu pasti manusia. Gak mungkin pikiran ayam. Atau saya nggak tahu, pikiran kamu pikiran angsa? Atau pikiran unta? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia nggak? Saya nggak tahu, rohmu roh kucing? Roh ayam? Roh kalkun? Kalau tubuhmu manusia, rohmu manusia, firmanmu manusia, apakah ada 3 manusia? Iya, jadi Kalau Sang berarti Bapa tidak adalah bisa Allah, diambil kesimpulan dong. Yohanes ini berarti dibuang aja dong, Yohanes 17 oh ayat 3 ngapain ini, Bang. dibuang? Jika gini, ketidaktahuanmu mengerti ayat ini, ngapain dibuang? Makanya saya katakan, cara berpikirmu itu masih menggunakan cara berpikir orang Arab. Sebagaimana ajaranmu. Jadi karena ketidakmampuanmu, bahkan gini berarti bukan cuma kamu. Bahkan Tuhanmu sendiri di dalam kitab sucimu, itu salah paham dengan ketritunggalan kami. Dia mengatakan 3 dari 3. Kami tak pernah menyembah 3 dari 3. Kalau kamu salah paham, tidak bisa mengerti ayat ini, itu wajar. Kenapa? Karena sesembahanmu pun gak bisa mengerti, apalagi kamu. Tapi itu tidak menjadi dasar kebenaran. Wong sesembahanmu aja gak ngerti, apalagi kamu. Oke. Ya itu hak, itu sesuatu Markus yang harus kamu 9 ayat terima. 37. Nah, ayat 37. Ayat Yohanes berapa? Markus 9 Markus berapa? ayat 37. Juga di situ ingin menegaskan Markus 3, sebetulnya Markus menurut berapa nanti ayat? kan Abang Markus bisa berapa ayat sangka berapa? sendiri. Markus berapa ayat berapa? Markus 9 ayat 37, abangku. Ya. Oke. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Betul. Dengan menyambut Yesus yang adalah firman Allah, dia menyambut Bapa. Kalau kamu menyambut ucapanku, kamu menyambut aku enggak? Kalau saya bilang, selamat siang Metra Alfandi. Yang kamu dengar itu, firman saya yang menjadi suara kan di telinga kamu? Kalau kamu menyambut ucapanku itu, kalau kamu menyambut ucapanku yang adalah firmanku yang menjadi suara di telingamu, kamu menyambut aku enggak? Jadi kalau Tapi apakah kamu, saya abang? jadi bagaimana? Enggak, kamu bukan saya. Firman kata-kata saya, Yes. kata-kata saya. Oke, Ketika kata-kata saya setuju saya dengan kamu, itu. ketika kata-kata saya kamu sambut, kamu menyambut saya enggak? Tapi saya bukan abang kan? Ya enggak. Dan Yesus, ketika orang menyambut Yesus, artinya dia menyambut Bapa yang mengutus Berarti Kristus. Yesus bukan Bapak. Memang Yesus bukan Bapa, tapi Yesus Berarti dia sehakikat dengan berbeda. Bapa. Tapi Wah, kata sama abang seperti sama. kata-kata saya, itu bukan tubuh saya. Tapi kata-kata saya itu sehakikat dengan tubuh saya. Satu dengan tubuh saya. Iya. Yang menyampaikan Allah. Tapi Yang apakah dia menyampaikan Yesus? adalah Yesus. Pak, pahami kalimatnya. Barang siapa menyambut aku, Yesus berkata, barang siapa menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, Yesus, bukan aku yang disambutnya, melainkan dia yang mengutus aku. Berarti Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu tidak sedang menyambut aku, tapi kamu sedang menyambut Bapakku yang mengutus aku. Berarti kalau kamu sama seperti kamu menyambut aku, menyambut kata-kataku, kamu sedang menyambut aku, bukan? Saya nggak mengatakan kamu adalah saya. Tuhan Yesus sedang mengatakan kalau ada yang menyambut Yesus, itu sama halnya bahwa dia sedang menyambut Bapanya sendiri. Bapanya Kristus. Bukan Yesus berkata kalau aku menyambut Bapa, lalu aku adalah Bapa. Pahami ayatnya. Baca Ya, dengan justru karena saya pahami itu, saya enggak, pemahaman kamu salah. Ketika saya mengatakan jadi dia yang di atas segalanya, berarti ada yang di atas Yesus kan, berarti kalau begitu abangku. enggak ada yang di atas Yesus. Tuh. Jadi maksudnya ini dua yang tadi Yohanes 17:3. Oke, sekarang Markus saya tanya. 9:37, Firman sekarang kamu begitu. dengan tubuhmu sama atau ada yang lebih tinggi, lebih rendah? Yesus, Yohanes 1:14, dia adalah firman-Nya Bapa. Ya, dia adalah Dia bukan firman Bapa, kan? Bapa. Ini bukan tentang lebih tinggi, lebih rendah.
Ini tentang hypostasisnya Allah itu. Tentang penyataan. Makanya nalar kamu di ayat ini nggak sampai. Kamu Justru nalar menganggap abang ayat yang ini. kekurang-kurangan saya tengok kalau begitu. Enggak. Dengar dulu. Justru di ayat ini, kamu menalar ayat ini dengan lebih tinggi, lebih rendah. Padahal ini tentang apa? Tentang penyataan Allah. Kan Yesus berkata, kalau kamu menyambut aku, kamu sedang menyambut Bapa. Sama seperti ketika dia berkata kepada Filipus, ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tuhan Yesus berkata, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Tapi bukan dia sedang berarti bahwa dia adalah Bapa. Tapi karena akulah gambaran Bapa, maka ketika kamu melihat aku, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Tapi karena dia adalah gambaran Allah itu, maka ketika kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapa. Maka Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu menyambut aku, kamu menyambut Bapakku. Ini bukan lebih tinggi, lebih rendah, tapi tentang pernyataan Allah. Bagaimana pernyataan Allah? Allah menyatakan dirinya sama seperti melalui firman-Nya. Sama seperti kamu. Ya. Kamu menyambut kitab sucimu. Katakanlah karena kamu muslim itu Quran. Kalau kamu tidak menyambut kitab sucimu, artinya kamu tidak menyambut Allahmu kan? Kalau kamu menolak Quranmu, kamu menolak Allah enggak? Bagaimana kamu mengenal Allahmu tanpa Quran? Bisa enggak kamu beriman sama Allahmu tanpa Quranmu? Demikian pun kami tidak bisa beriman kepada Sang Bapa tanpa Kristus. Kalau Quranmu adalah firman Allahmu yang jadi buku, maka Yesus Kristus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Kamu nggak mungkin bisa kenal Allahmu tanpa Quranmu kan? Kamu beriman kepada Allahmu dari Quranmu kan? Quranmu itu firman Allahmu kan? Tapi bukan berarti firman Allahmu itu adalah Allahmu itu. Kalau kamu menolak Quranmu, kamu bisa nggak mengenal Allahmu? Nggak bisa. Kami pun nggak bisa mengenal Bapa kami tanpa Yesus Kristus. Ya, Sekarang saya betul tanya sama abangku. kamu. Cuman jadinya Yesus kalaupun statusnya berarti dia bisa juga bukan Tuhan kalau begitu. Kenapa dia bisa juga bukan Tuhan? Karena memang hakikat dari Nabi pun juga bisa begitu. Hakikat Sama Nabi dengan apa? penjelasan abang. Ya Nabi tugasnya untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan. Nabi memperkenalkan Ya ajaran yang dibawa Yesus, Nabi itu. Nabi itu diutus dulu baru dilahirkan atau dilahirkan dulu baru diutus? Nabi itu dilahirkan dulu baru diutus atau diutus dulu baru dilahirkan? Dilahirkan dulu baru diutus, sama kayak Yesus. Yesus itu diutus dulu baru dilahirkan. Baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 8 ayat 22. Yohanes 8 ayat 23. Dia diutus dulu baru dilahirkan. Bukan dilahirkan dulu dia diutus. Berarti sebelum dia dilahirkan oleh Maria, dia sudah diutus. Iya. Dia sudah ada di dalam Bapa. Yang bertemu Diutus. dengan Musa di perjanjian Yang lama mengutusnya itu kan siapa? firman. Yang Bagaimana? mengutusnya siapa? Yang Sang mengutusnya, Bapa. Bang. Bapaknya. Oh, ya. Berarti Bapaknya yang mengutus Tuhan dia. Bapa dong. Loh, arti Tuhan itu apa? Kan penguasa. Kalau Bapa, Ya, jadi yang berkuasa atas diri Yesus kan Bapa. kalau Bapa Abangku. adalah Tuhan, kalau Bapa adalah Tuhan, firman-Nya Bapa dan rohnya Bapa Tuhan nggak? Iya, berarti yang Tuhan. Ya sudah, berarti Yesus adalah Tuhan karena Bapa juga adalah Tuhan. Rohnya Bapa pastilah Tuhan juga karena Bapa adalah Tuhan. Berarti sebelumnya Yesus lebih diutus lebih dulu. Oke, kita pakai nih jalan pikiran Yesus abang kan, berdasarkan dengar ya. Yesus itu diutus dulu, baru dia datang ke dunia menjadi manusia. Jadi datangnya dia menjadi manusia itu karena diutus dulu, karena sebelumnya dia bukan manusia. Firman Allah menjadi manusia itu adalah bukti bahwa memang Yesus itu mulanya bukan manusia.
Ketika dia menjadi manusia, berarti sebelumnya dia bukan manusia. Ya, Maka dia ketika firman diutus. Allah itu Yang datang, mengutus siapa? yang mengutus Sang Bapa. Bapa. Tadi saya sudah Ya, mengatakan, yang mengutus adalah Sang ya. Bapa. Berarti Karena Sang yes, Bapa adalah Tuhan, maka firman-Nya Bapa pastilah Tuhan dan rohnya Bapa pastilah Tuhan. Kalau kamu ustadz, yang ustadz itu rohmu, jiwamu, atau tubuhmu? Gelar ustadz itu kan gelar, Tuhan juga gelar. Mana yang ustadz? Punya gaya kau. Belajar lebih banyak ya, biar kamu semakin kuat, semakin teguh. Silakan Will. Halo, selamat sore. Ya, sore, silakan. Sedikit mau bertanya Kak, boleh? Boleh, silakan. Kalau kita mau masuk Kristen, ada nggak itunya? Apa ya? Oh, Emang kamu mau masuk Kristen? ada nggak jaminan untuk masuk surga gitu? Oh iya. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama seperti ia yang tetap hidup. Sama seperti dia yang telah hidup kembali, meskipun ia telah mati di dalam kayu salib. Ya. Yohanes 8 ayat Ada 24. dalilnya? Ada dalilnya Kak? Ada Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 22, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14. Aku memberikan hidup Boleh. yang kekal. Oke, Iya. terima kasih Kak. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kamu harus percaya kepada Kristus yang telah hidup kembali. Sekarang saya tanya, ada nggak yang telah hidup kembali selain Yesus di dalam sejarah dunia dan tidak mati lagi? Kristus telah bangkit, disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang begitu terkejut, orang-orang begitu terheran-heran melihat bahwa dia yang sudah mati ternyata hidup. Itu artinya apa? Dia berkuasa atas kematian itu. Maka kita yang mati oleh karena dosa, kita harus percaya kepada dia agar kita dihidupkan kembali sama seperti dia telah hidup kembali. Kalau saya percaya kepada nabi yang mati tidak bangkit, kepada dewa-dewa yang dari batu, dari pohon, dari patung-patung, dari kertas dan segala macam, apa yang mereka bisa berikan buat kita? Apa yang bisa diberikan batu kepada kita? Apa yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa kepada kita? Gak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi Kristus sendiri telah melakukan perkara yang besar. Dia sendiri telah melakukan perkara yang ajaib. Bahwa dia telah mati dan di dalam kematiannya, di dalam maksudnya, ia telah menang atas kematian itu. Makanya akan tergenapi firman Tuhan yang berkata, maut telah dikalahkan, maut telah ditelan. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau menyerahkan rohmu kepada dia yang hidup, ya kamu harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban. Tapi kalau kamu mau cari bidadari-bidadari, ya, kamu mau cari apa yang enak-enak gitu ya, aktivitas-aktivitas mantap-mantap begitu, jangan ikut Yesus, ikutlah yang lain gitu. Tapi kalau mau rohmu itu dibangkitkan, rohmu itu diberikan kehidupan, kamu harus percaya kepada Kristus. Karena tidak ada yang seperti Kristus di dunia ini. Begitu. Ya. Oh, jadi sampai sekarang itu Yesus Kristus masih hidup. Oh iya, dia telah naik ke sorga, disaksikan oleh para rasul. Rasul-rasulnya Kristus itu bukan 1, 12. Maka kita percaya kepada dia menurut hukum diwigendasasi. Makanya semua rasulnya Tuhan Yesus itu matinya menderita demi iman mereka. Mereka nggak mungkin rela menderita demi dongeng. Gitu. Tapi karena mereka melihat bahwa begitu ajaibnya perbuatan Yesus, begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu mengherankannya kehidupan setelah kematian itu,
maka mereka rela dianiaya oleh orang-orang yang membenci Yesus demi iman mereka. Begitu. Makanya kami begitu Oh, bangga, begitu. kami begitu percaya kepada Kristus. Sekarang saya tanya, kalau kamu mati rohmu kemana? Ya, ke yang maha kuasa. Ke yang maha kuasa. Langsung ke surga begitu. Apa jaminan kamu langsung ke yang maha kuasa? Ya, tergantung kalau kalau kan kami sebagai Muslim, kalau amalnya baik ya langsung. Oke, sekarang Tapi saya kalau tanya, amalnya masih ada yang amalnya kurang, baik? tinggal dihisap. Oke, Kalau kalau amalnya amalnya nggak baik, baik, dihisap dulu. dihisap itu artinya apa? Dicuci di neraka. Iya, dicuci dulu. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu dicuci di neraka untuk menghabiskan dosamu untuk sementara waktu, tapi kamu diupahi sorga untuk perbuatan baikmu yang sementara waktu, di manakah letak keadilannya? Kamu berbuat baik hanya sementara, kamu berbuat jahat hanya sementara. Perbuatan jahatmu hanya di neraka sementara. Tapi kenapa perbuatan baikmu selama-lamanya? Apakah itu adil? Dan apa yang menjadi saksinya itu? Apa yang membuat kamu yakin itu benar-benar ada? Kamu kan nggak melihat itu. Sedangkan para rasul Yesus Kristus melihat sendiri Yesus Kristus. Kamu melihat gak janji itu? Yang kamu dikatanya dicuci bla bla bla. Ada gak saksi dari pewahyuan itu? Kalau nggak ada saksi, bagaimana mungkin kamu percaya? Kalau saya bilang, saya punya Ferrari, tapi saya nggak punya bukti bahwa saya punya Ferrari. Percaya nggak kamu sama saya? Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau sungguh-sungguh memperoleh hidup, rohmu itu tidak membutuhkan pasir. Rohmu itu membutuhkan batu karang. Kalau kamu harus dicuci, lalu dibuat ke surga, tidak ada kepastian di dalam rohmu. Kalau tidak ada kepastian, ngapain kamu percaya? Kenapa kamu tidak memilih yang pasti? Yang telah mati namun hidup kembali. Yesus Kristus. Dia sudah pasti loh. Dia disaksikan kebangkitannya, rasul-rasul melihat dia. Kuburnya kosong. Kalau dia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian, dia pun bisa menghidupkan kamu ketika kamu sudah mati. Di hari kebangkitan. Jadi saya harap kamu rendah hati, kamu belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kamu cari Tuhan dengan hati yang tulus agar kamu menemukannya. Kristus, Tuhan kami yang selalu kalian olok-olok itu beberapa kali, itu sangat mengasihi kamu. Dia nggak mau jiwa kamu binasa. Dia nggak mau roh kamu binasa. Maka dia menyuruh kami orang Kristen untuk menginjili kamu. Agar kamu diselamatkan di dalam kasih-Nya. Bukan dicuci di neraka dulu. Di neraka dicuci, kamu udah gosong dulu di neraka baru masuk surga. Konsep apa itu? Iya kan kalau di sana itu hidup kekal. Kalau udah di alam lain. Ya, kalau kamu sudah dicuci di neraka, bukankah kamu sudah gosong? Yang dicuci itu rohmu, tubuhmu, jiwamu apa? Atau pribadimu? Apa yang dicuci? Bisa nggak api mencuci dosa? Gimana api bisa mencuci dosa? Upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Yesus Kristus telah membayar maut dengan mati. Dia telah membayar kematian dengan mati. Tapi dia telah mengalahkan kematian dengan bangkit.
Kalau kamu hanya dicuci dengan api, apa yang bisa kamu harapkan dari api? Percayalah kepada yang pasti agar kamu diselamatkan. Ya, itu panggilan kami buat kamu. Kalau kamu menolak percaya, ya nggak apa-apa. Kami tidak pernah paksa orang jadi Kristen, brother. Tapi kami mengajak orang agar mereka lebih mendalami. Untuk apakah dia hidup? Tanyakan pada hatimu, kemana si rohku akan pergi? Tanyakan kepada nurani. Apakah saya pasti selamat? Kalau saya pasti selamat, apa sih jaminannya? Kami jaminannya sudah jelas. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia sendiri telah hidup kembali, disaksikan oleh banyak orang. Apa alasannya kami tidak mempercayai dia? Kamu percaya bahwa kamu akan hidup kekal. Kamu percaya kamu akan selamat. Apa bukti keselamatanmu itu? Gak ada kan? Apakah kamu percaya kepada sesuatu yang tidak punya bukti? Ya, jadi saya harap kamu berdoa, kamu tekun mencari Tuhan. Agar gini, karena kalau kamu tulus mencari Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang benar itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Kamu akan dipanggil. Begitu. Ini terakhir Kak, terakhir. Boleh Ya, Kak terakhir? silakan. Apa itu? Coba bacain dulu satu ayat yang bisa mengajak saya untuk masuk Kristen. Oke. Sabar ya. Apa yang membuat kamu harus percaya kepada Yesus begitu kira-kira? Yes. Oke, ntar saya buka ayatnya ya. Masalah kamu menerima atau enggak kan itu hak kamu, brother. Saya hanya mewartakan saja. Tuhan kami tidak pernah membuat kami nih. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengatakan, Yesus kan firman-Nya Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Allah Sang Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Akulah yang menyatakan siapa dia. Aku datang dan keluar dari dia. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 22 Tuhan Yesus berkata, Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, kata Yesus. Artinya, dia sendiri bukan dari dunia ini. Dia sendiri bukan dari bawah. Mengapa kamu tidak percaya kepada dia yang telah datang dari atas? Dan dia sendiri berkata, Akulah jalan. Dia bukan hanya jalan. Dan kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri. Dan hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, tujuan kamu itu apa? Memperoleh hidup? Kalau kamu mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang mengatakan dia adalah hidup. Dan dia tidak hanya menyatakan dia hidup, tapi dia membuktikan bahwa dia hidup kembali. Oh, Yesus Tapi tujuan kan saya sebenarnya untuk masuk surga. Oke. Bisa nggak kamu masuk surga dengan percaya kepada dia yang belum pernah dari surga? Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke surga hanya dia yang pernah pergi ke sana. Kamu percaya kepada siapa? Apakah yang kamu percayai sudah pernah pergi ke surga? Bahkan dia sendiri pun tidak yakin dia di surga. Tapi Yesus Kristus, dia tahu jalan ke sana. Dia tahu bagaimana pergi ke sana. Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke sana hanya dia. Ada nggak nabi yang mengatakan, oh Yesus kan hanya nabi. Nabi mana yang mengatakan aku telah turun dari surga?
Musa, Em- Yeremia. Emang ada suatu bukti Kak Nabi itu Yesus turun ke surga gitu? Ada Oh, suatu jelas, itulah. jelas buktinya. Bukti bahwa dia naik ke surga itu ada. Dia dilihat oleh para rasul. Naskah-naskah kuno mencatat itu. Nggak mungkin dia bisa naik ke atas sana kalau dia tidak pernah turun dari sana. Dan buktinya dia hidup kembali loh. Mana ada manusia yang hidup kembali selain dia. Jadi yang tahu jalan ke surga itu ya hanya dia. Karena dia telah turun dari sana. Dan dia kembali disaksikan oleh para rasul. Sampai langit itu tertutup. Kan langit terbuka pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Matius 28. Jadi, di dalam logika saya, kalau saya mau percaya dan kalau saya mau mendatangkan surga, kalau saya mau memperoleh surga, saya datangnya kepada dia yang telah datang dan turun dari surga. Adam turun dari surga, kembali nggak dia ke surga? Enggak, tetap mati kan di bumi, membusuk kan? Yesus telah turun dari surga, hidup dan tidak membusuk, lalu kembali ke tempat asalnya. Karena dialah hidup itu, dialah yang memiliki hidup, sang hidup. Masalah gimana memahami Tritunggal apa segala macam dan lain-lain itu urusan lain. Karena apa? Itu bisa dijelaskan. Saya udah jelaskan banyak di video saya. Kalau kamu mau, kamu bisa tonton itu semua. Pelan-pelan belajar. Atau kamu boleh tanya-tanya kepada saya. Karena iman itu proses. Gak bisa dipaksa. Gak ada keuntungan bagi kamu jadi Kristen. Tapi karena kasih kami, roh yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, itu menuntun kami untuk menginjili kalian. Kamu gak tahu. Kalau kamu semakin belajar sejarah, kamu akan tahu ajaran yang benar itu dari mana. Ajaran yang kamu iman itu datangnya sebenarnya dari mana. Kalau kamu semakin belajar, semakin dalam, kamu akan tahu sumber pengajaran itu dari mana. Jadi kamu harus belajar, mencari, tapi dengan jelas motivasi kamu harus tulus mencari Tuhan. Mencari dia terus-menerus. Gitu. Dan Tuhan Yesus tuh bukan orang yang tidak bermoral. Dia nggak pernah bunuh orang. Dia nggak pernah jahatin orang. Dia nggak pernah menghina orang. Dia mengasihi semua orang. Musuh-musuhnya pun dia kasihi. Karena dia benar. Dia tidak mengawini banyak wanita. Dia tidak membunuh orang lain. Artinya dia memang teladan. Saya percaya sama dia karena dia bisa diteladani. Terlepas dari keajaibannya dia. Ngapain saya percaya kepada dia yang tidak mengerti apapun? Lalu demi karangan dan filsafat kosong. Apa yang bisa kamu harapkan? Ya, saya tidak sedang memaksa kamu atau apapun. Saya hanya menjawab apa yang kamu pertanyakan. Tapi harapan saya, semoga kamu rendah hati senantiasa, kamu mencari Tuhan terus, kamu mencari dia dengan hati yang tulus, kamu dalam doamu coba kamu tanya, oh Tuhan yang benar, cobalah nyatakan dirimu samaku. Kamu coba doa gitu. Pasti kamu akan ketemu Yesus. Saya yakin itu. Tapi dengan hati yang tulus ya, bukan dengan hati yang congkak, bukan dengan kesombongan, bukan dengan hal-hal yang lain. Dengan hati yang tulus, kamu cari dia terus. Terus dicari. Ya. Dan ingat, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dianiaya. Kamu akan dibenci. Kamu akan dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Hanya pohon yang berbuah lebat yang dilempari batu, bukan? Orang gak pernah melempar pohon mangga yang tidak ada buah mangga. Karena kekristenan itu benar. Kekristenan itu begitu lebat di dalam buahnya. Maka orang-orang berusaha memfitnah kekristenan.
kamu menyembah 3 Tuhan, kalian itu kafir, kalian itu begini, begini, begini. Padahal iman kami tidak pernah seperti itu. Nanti makin lama kamu belajar, kamu akan tahu bagaimana kebenaran. Ya, saya harap kamu tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kalaupun segala sesuatu itu keputusan ada di tangan kamu, saya tidak mengatakan kamu terburu-buru ya. Tapi kamu perlu berproses mencari Tuhan. Yang penting kamu punya hati yang tulus, hati yang tulus. Kamu minta, wahai Tuhan yang benar, nyatakanlah dirimu kepadaku. Selalu katakan begitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Jangan takut. Oke, gitu ya Will ya. Oke, Kamu terima tetap, kasih. ya semangat ya. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, sekarang kita naikin yang lain ya. Gitu teman-teman. Karena tidak ada kebenaran dari ajaran yang salah. Boleh beristri banyak. Boleh, aduh, ngawur ya. Aduh, kaki saya pegal. Kenapa kaki saya pegal ya? Silakan email Talan. Silakan email. Halo email. Iya Kak Elia. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Mau bertanya nih Kak Elia. Apa itu? Apa namanya? Aku kan kerja sama orang-orang Muslim nih. Aku ditanya, Yesus itu apa namanya? Apakah Yesus itu Nabi Isa atau bukan? Oke. Ya. Kalau mereka bertanya apakah Yesus itu karena mereka dari agama seberang, tentunya Iya, Nabi Isa yang mereka maksudkan itu adalah Nabi Isa dari kitab mereka, bukan? Nah, iya. jadi kalau ditanyakan apakah Yesus itu adalah Nabi Isa? Tidak. Coba kamu bilang sama mereka, di mana Bu di sejarah bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma? Kami punya data sejarah bahwa Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kamu punya nggak data sejarah Isa lahir di bawah pohon kurma? Kalau nggak punya, berarti nggak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu bilang, ibunya siapa? Ibunya Isa kan Maryam, saudara Harun. Berarti dari suku apa? Dari Lewi kan? Nah, Yesus kami, Bunda Maria itu bukan orang Lewi, tapi orang Yehuda. Bapaknya Eli, ibunya Ana. Sedikit live. Oh, Begitu. Jadi ibunya aja beda, tempat kelahirannya juga beda. Jadi kalau mereka bilang apakah Yesus kalian sama dengan Nabi Isa? Tidak. Kami punya data sejarah bahwa Yesus disalib dan dia telah bangkit. Kamu punya nggak data sejarah dia itu diangkat? Atau hanya asumsi teologimu doang? Isa tidak tersalib. Nggak ada gunanya Isa itu. Begitu ya. iya. Terus kata mereka, kalau hanya dengan mengakui dosa-dosa kita masuk surga. Lalu kenapa Yesus harus mengorbankan dirinya untuk disalib? Oh ya, dia harus tersalib sebagai tanda pengampunan itu. Ibrani 9 ayat 22. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Sebelum Tuhan Yesus, orang Yahudi ketika mereka mau meminta pengampunan dosa sama Tuhan, mereka memercikkan darah di atas tutup pendamaian bait suci. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Maka mereka memercikan darah itu di atas tutup pendamaian sebagai tanda pengampunan dosa. Maka Tuhan Yesus juga memberikan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Jadi mengapa dia harus mati?
Justru dia harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dia harus masuk ke dalam kematian agar dia bisa menang atas kematian itu. Dengan apa dia menang? Dengan kebangkitannya. Bukan yang mati lalu membusuk begitu saja. Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Bagaimana mungkin kita bisa percaya dia adalah kebangkitan dan hidup kalau ia tidak mati? Jadi Tuhan Yesus tuh harus mati untuk membuktikan bahwa dia bukan pendusta. Dia adalah orang benar. Dia tidak suka berdusta seperti nabi-nabi yang lain. Dia mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, maka dia membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan melalui kematiannya. Maka ketika dia bangkit, dia menang dan dia membuktikan bahwa akulah pemilik hidup. Ya. Jadi dia memang harus mati untuk bisa mengalahkan kematian itu. Dan dia harus menumpahkan darahnya sebagai tanda pengampunan dosa buat umat manusia. Terus apa kata mereka, apa artinya tembok ratapan? Apa arti dari tembok ratapan itu? Tembok ratapan itu adalah tembok sisa. Tembok ratapan adalah tembok dari sisa bait suci yang telah dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Hancurnya bait suci itu telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dia menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem. Dan itu benaran terjadi. Yerusalem dihancurkan. Bait suci dihancurkan. Itulah kekuatan Yesus Kristus. Dia sudah menubuatkan bahwa nanti bait suci itu akan hancur. Tak satupun batu, kita lihat ayatnya ya. Jadi kekristenan itu memang sempurna di dalam kedaulatan Allah. Oh iya ya. Lihat dalam Lukas 21 ayat 6. Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa bait suci itu nanti akan dihancurkan. Dan benaran pada tahun 70, 40 tahun sebelum 40 tahun setelah kelahiran 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus, bait suci dihancurkan. Jadi tembok ratapan itu sisa dari bait suci. Jadi orang Roma itu mau menunjukkan kekuasaannya. Mereka berkata, jangan kita ratakan semua bait suci. Kita harus sisakan tembok barat agar seluruh dunia tahu bahwa Roma pernah berkuasa atas Yerusalem. Maka sekarang tembok ratapan itu adalah sisa dari bait suci yang dibangun oleh Salomo itu. Maka bait suci tembok barat itu tidak punya arti bagi kita orang Kristen. Karena bait suci yang sesungguhnya sekarang kita adalah Kristus. Yesuslah baitnya kita. Kepada dialah kiblatnya kita. Bukan lagi ke bait suci. Lalu mereka sering bertanya kepada saya, katanya, mengapa kamu menyebut Allah itu Bapa, sedangkan Yesus itu anak? Mengapa kamu selalu sebut begitu? Ya memang Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kan. Yesus memang bukan Bapa. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus memanggil Bapa. Yesus bukan Bapa loh. Jangan sebut Yesus Bapa. Iya. Tapi Tuhan Yesus yang adalah anak dari Allah, anaknya Sang Bapa, dia mengajarkan kita berdoa kepada Bapa. Dengan dalam doa Bapa kami. Kita menyebut dia Bapa itu sebagai hubungan kita yang intim dengan dia. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan doa Bapa kami. Begitu. Ya. Ya, Makanya mengerti. kata, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi kita harus berdoa kepada Bapa, Bapa yang baik. Baru kita berdoa, baru terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus aku telah berdoa. Di dalam Yesuslah kita bisa berkenan di hadapan Bapa. Maka doa-doa kita pun itu hanya bisa berkenan di hadapan Bapa di dalam nama Yesus, yang oleh Yesus kita bisa mengenal siapa Bapa. Lalu Kak Elia katanya kalau Yesus itu bukan Nabi Isa, lalu kenapa Yesus itu disebut Isa Al-Masih?
Isa Al-Masih kan, nah Isa Al-Masih kan bukan berarti Nabi Isa. Jono di Jawa sama nggak dengan Jono yang di Sumatera? Nggak sama kan? Iya, sama. Namanya sama-sama Isa, bukan berarti pribadinya sama. Karena apa? Isa itu sebenarnya nama bentuk lain dari koresponden fonetik nama Yunani-nya Yesus. Dalam bahasa Yunani namanya adalah Yesus. Yesus tambah sufiks s. Lalu Isa dalam bahasa Syria Timur, Iso orang Barat sebutkan. Jadi Isa, Iso, Isa, Yesus, Yeshua, selama itu diambil dari Alkitab, itu adalah pribadi yang sama. Jadi Isa Al-Masih di dalam Alkitab itu sama dengan Yesus Kristus yang ada dalam Alkitab. Tapi Isa Al-Masih yang dalam Alkitab itu tidak pernah sama dengan Isa Al-Masih yang ada di dalam kitab mereka. Begitu. Oh, iya. Itu ya. Iya Kak Elia, sudah mengerti. Soalnya saya tinggalnya sama orang-orang Arab, turunan-turunan Nabi Muhammad. Jadi mereka selalu bertanya tentang agamaku. Jadi kamu terus tetap doakan dan juga injili mereka ya. Iya, makasih Kak Elia. Oke, semangat selalu ya. Silakan Leslie, selamat siang. Salam. Dari Elia, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Jadi saya mungkin ya sering-sering muter-muter di komal-komalnya Muslim dan Ya, seterusnya. Kita lebih banyak terkait dengan penjelasan Tritunggal ya, biar kita dapat ilmu ya. Saya orang Kristen loh. ya, Saya beriman ya, Adik Elia fisiknya, Adik Elia perkataannya, Adik Elia rohnya, Adik Elia. Seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi untuk melengkapi ya tentu bisa dapat ilmu dari Adik Elia untuk menjelaskan supaya kita ketika menjawab ke orang-orang non Kristen, saya Kristen Protestan ya, menjadi lebih memadai ya. Termasuk ayat-ayat firman Tuhan ya. Tadi saya kalah ya. Ada beberapa yang menjelaskan tapi kurang ya. oke. Baik, terima kasih. Berisik banget ini. Aduh. Ya. Oke Pak, kalau ada yang bertanya kepada kita orang Kristen mengenai Tritunggal, apa yang bisa kita beri jawab mengenai Tritunggal? Kita harus menegaskan kepada mereka bahwa begini, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa bersama firman-Nya dan juga rohnya. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Ya, Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 1 ayat 3. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Lalu di sisi lain dikatakan bahwa dia juga menghidupi segala sesuatu oleh rohnya. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, itulah Tritunggal. Dan firman itulah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak. Kita menyembah satu Allah karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama sepakat bahwa Allah itu esa. Tapi mengenai bagaimana keesaan Allah itu dijelaskan melalui ketritunggalan. Allah yang esa itu seperti apa? Ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh ini disebut Trinitas.
Begitu. Paham? Halo? Mengerti? Pak Leslie? Halo? Gimana Baik, Pak? setuju adik-adik, Tuhan memberkati ya. Sudah, Oke. siap. Begitu ya Pak ya. Jadi Ya, ya. simpel mengajarkannya. Oke. Boleh saya tanya satu lagi. Ini pergumulan pribadi loh. Oh ya, silakan. Pergumulan pribadi. Jadi dalam perjalanan hidup saya ya, banyak hal yang mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan saya ya. Tetapi pengguna pencobaan juga, waduh, lumayan banget. Artinya ketika kita berseru tentang minta pertolongan Tuhan Yesus dengan air mata, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi sebagai manusia, kadang jatuh dan jatuh loh. Padahal akal budi pikiran dalam kendali kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam dosa lagi. Begitu, kira-kira. Ya, Bagaimana cara kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi? Ya dengan tidak mau berdosa. oh iya. Menghindari dosa. Menghindari dosa. Tapi manusia kita lemah kan, daging kita lemah. Ya, Ya, bentar ya, makanya diskusi. kita harus berdoa kepada Tuhan Ya, untuk meminta kekuatan. ya, Dalam ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu Amin. kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin, amin. Gitu. Luar biasa, amin. Dan itu, tapi yang saya rasakan ya dalam pergumulan hidup saya, lain-lain saya tidak tahu ya. Tapi ketika jatuh dan jatuh lagi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Jadi kita harus mengaku dosa kepada Dia setiap hari. ya. Agar Kita laporkan. Mungkin itu dengan ya Pak ya, kita lanjut ya. ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Silakan Haris Wang. Halo Kak, Ya, silakan. Ada yang mau tanya? iya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ada ininya? makanan haram di kekristenan. Kalau misalnya untuk di imamat itu kan ada ininya ya Kak ya, Itu maksudnya dalam perjanjian arti, lama, itu tidak berlaku lagi karena itu hukum sipil dan seremonial orang Yahudi. karena gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya, Oh, Advent memang agak eh, lain, agak lain. oh gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Oh gitu. Habis itu saya mau tanya untuk em, bagaimana menanggapi mengenai ketritunggalan Allah itu Kak, seperti itu. Soalnya saya kan baru masuk Kristen, jadi ya saya Oh ya, mau lebih dalam mengenal Tuhan sih. Terima kasih Kak. ketritunggalan Allah. Cara menjawab ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah itu adalah terminologi untuk menjelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Pulpen ini satu, tapi bagaimana pulpen ini? Ya Allah itu pun satu, tapi bagaimana kesatuan dari Allah itu? Maka dijelaskan dengan Tritunggal. Allah yang satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikatnya yang esa. 3 hypostasis dalam satu hakikatnya yang esa. Ya.
Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan, dia berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Seperti apakah Allah kita yang esa. Karena baik di perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga di perjanjian baru, tulisan para rasulnya Kristus, itu konsisten mengatakan Allah itu satu. Bahkan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ini kita baca ya pengakuan iman Nikea ya. Dikatakan begini. Aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Melalui Yesuslah Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Ya, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria menjadi manusia. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Ya, jadi kita percaya kepada Allah yang satu. 1 Korintus 8:6, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki firman. Firman itulah Yesus Kristus. Oleh firman dijadikan segala sesuatu, dan yang memiliki roh. Oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa bersama firmannya dan bersama rohnya, itulah Tritunggal. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Allah. Rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada tiga Allah, hanya ada satu Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, firman atau pikiran saya manusia, roh saya adalah manusia, apakah ada tiga manusia? Hanya ada satu manusia, Elia. Tidak ada tiga. Gitu. Jadi tiga realita. Tubuh ini realita, firman realita, roh juga realita. Ada tiga realita, tetapi hanya ada satu hakikat kemanusiaan saya. Jadi Allah itu pun memiliki tiga realita konkret. Sang Bapa, firmannya Bapa, rohnya Bapa. Tiga realita konkret di dalam satu hakikatnya sebagai Allah. Jadi iman kita itu bukan seperti iman umat abad ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Karena mereka nggak ngerti arti Allah itu apa, arti Tuhan itu apa. Bagi kita orang Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat sebagai sesembahan. Sedangkan Tuhan adalah gelar, dalam bahasa Yunani disebut kurios. Gitu. Namanya adalah Yesus, hakikatnya adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Nama saya Elia, gelar saya apologet, hakikat saya manusia. Namanya dia Yesus Kristus. Hakikatnya adalah Allah. Dan gelarnya adalah Tuhan. Begitu. Ya. Terima kasih Kak, sudah paham. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah itu aja Kak. Tuhan berkati.